kalian harus tahu nih, ada film Indonesia terbaru yang baru aja ngerilis teasernya, judulnya Pelangi di Mars. Dan yang bikin heboh adalah satu hal nih, Indonesia hampir gak pernah bikin film sci-fi futuristik sebesar dan seberani ini. Makanya, pas teasernya muncul, banyak yang langsung mikir tuh, ini beneran film Indonesia. Dari menit pertama aja udah kerasa kalau Mahakarya Pictures lagi nyoba gebrakan besar nih, sebuah film sci-fi keluarga yang visualnya berani, penuh warna, dan gak kelihatan murahan sama sekali. Dan yang bikin makin menarik, film ini ngelempar kita ke tahun 2100, era ketika bumi udah rusak parah karena krisis air, sementara manusia mulai ngelihat Mars sebagai harapan terakhir buat bertahan hidup. Di tengah situasi itu, kita dikenalin ke Pelangi nih, seorang anak yang bukan cuma ikut ayahnya pindah ke Mars, tapi benar-benar terlibat dalam misi menyelamatkan bumi. Di dunia film ini, ada mineral langka bernama zeolit omega nih, bahan yang bisa mengubah air kotor jadi air bersih. Kalau berhasil ditemukan, kehidupan manusia bisa benar-benar diselamatkan. Tapi masalahnya, keberadaan mineral ini bikin satu perusahaan raksasa bernama Neurotex ketar-ketir nih. Ya, itu adalah perusahaan yang selama ini memonopoli air bersih dan mengambil untung dari penderitaan orang-orang di bumi. Jadi, kalau misi Pelangi berhasil, bisnis mereka tamat, dan dari sini konflik semakin berat. Yang menarik, Mars di film ini nggak dibikin gelap dan menakutkan kayak di film-film sci-fi dewasa. Mars tahun 2100 versi Pelangi di Mars ini justru kelihatan indah, bersih, dan futuristik dengan gedung metalik, warna-warna cerah, transportasi masa depan, sampai teknologi sehari-hari yang kelihatan canggih tapi tetap ramah anak-anak. Kontrasnya kelihatan jelas, bumi yang suram dan penuh debu, sementara Mars justru jadi tempat yang damai dan tertata rapi. Perbedaan ini bikin setiap adegan perjalanan Pelangi kerasa punya beban emosional sendiri nih, dan hal yang bikin film ini terasa hidup adalah robot-robot pendamping yang jadi bagian penting dari dunia mereka. Ada Batik, robot serba bisa yang kayaknya bakal sering jadi penyelamat momen-momen krusial. Ada Sulil yang kocak, Kimchi yang cerewet tapi ngasih warna, Yomen yang kuat dan protektif, sampai Petya yang kecil tapi gesit banget nih. Semua robot ini punya personality masing-masing, bukan sekedar tempelan CGI, mereka bikin vibe film ini mirip campuran antara petualangan sci-fi dan film keluarga penuh humor. Nah, yang banyak orang belum tahu, film ini ternyata terinspirasi nih dari sosok nyata Pratiwi Sudarmono, ilmuwan Indonesia yang dulu hampir berangkat keluar angkasa tahun 1986. Semangat dan mimpinya jadi pondasi karakter Pelangi. Itulah kenapa film ini gak cuma ngomongin teknologi atau masa depan, tapi juga keberanian anak-anak Indonesia nih, terutama anak perempuan buat punya mimpi besar dan percaya diri nyentuh dunia sains. Perjalanan Pelangi menuju Mars sendiri jauh dari kata mudah nih, ada badai pasir besar, area Mars yang tanahnya gak stabil, ancaman kehabisan oksigen, dan bahkan jebakan yang diciptakan Neurotex demi ngegagalin misi mereka. Tapi kerennya, semua ini disajikan dengan tone yang tetap optimistis, bukan gelap, bukan depressing, tapi penuh harapan, film keluarga yang tetap punya bobot. Pemilihan cast-nya juga kelihatan strategis banget ya, kayak Naya Misti Gusti yang meranin Pelangi kelihatan punya ekspresi yang kuat, gampang bikin penonton simpati sama perjuangannya. Rio Dewanto sebagai ayahnya ngasih kesan tegas tapi penuh kasih. Lutesa sebagai ibunya bikin energi keluarganya makin kerasa hangat nih. Livi Renata ikut tampil bikin film ini lebih relevan buat penonton muda. Dan Maisalin Adifa menambah dinamika persahabatan anak-anak yang bikin film ini lebih hidup. Dan yang paling gila adalah seberapa beraninya Mahakarya Pictures ngedorong genre ini nih ya. Sci-fi keluarga itu mahal banget cuy. CGI, robot, world building, futuristik, semuanya butuh budget besar. Tapi mereka benar-benar gas terus tuh nunjukin bahwa Indonesia juga bisa bikin film dengan standar visual yang ambisius.